selalu ada di saat yang lain tak ada, dan Kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya ku tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, tapi tangan-Mu yang mengangkat aku dari bahaya. Kau Bapa yang setia di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong di dalam lembah maut, Kau selalu ada. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan telah memberikan hari yang baru kepada kami agar kami bisa beraktivitas pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar semua yang kami kerjakan pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil daripada Yesaya 41 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan sudah merupakan sifat manusia sampai sekarang ini, bahwa ketakutan itu sudah tertanam di dalam hati manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah mulai manusia menjadi ketakutan sampai sekarang ini. Manusia kadang takut akan masalah berat yang datang. Manusia takut tidak sanggup nantinya menguliahkan anak-anaknya. Manusia juga takut akan hari tuanya nanti, siapa yang menemani dia. Takut akan ini, takut akan itu. Banyak sekali ketakutan-ketakutan kita. Jadi pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Artinya janganlah takut walaupun kamu kecil dan tak berdaya, tapi aku yang menolong engkau. Aku yang akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan.
itu sangat menolong bagi kita anak-anak Tuhan. Ada yang memperingati kita supaya kita jangan terlalu takut menghadapi kehidupan ini, menghadapi masalah-masalah yang datang, menghadapi sakit penyakit, menghadapi hari tua dan lain-lain sebagainya. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Ketakutan itu merupakan suatu penghambat di dalam kinerja kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha-usaha kita. Kalau kita selalu ada perasaan takut atau khawatir, akan membuat usaha kita menjadi terhambat. Dan juga kalau kita berlama-lama khawatir atau takut, akan menimbulkan sakit penyakit juga di dalam tubuh kita. Jadi terlalu lama kita menghadapi ketakutan ataupun kecemasan dan lain-lain akan membuat kita menjadi lemah dan juga bisa menjadi jatuh sakit. Oleh karena itu apa yang dikatakan Tuhan, jangan takut. 365 kali dikatakan di dalam Alkitab, jangan takut. Itu sudah menjadi penolong bagi kita supaya kita tidak takut menghadapi kehidupan ini, tidak takut menghadapi masalah. Sebagaimana murid-murid Yesus yang sedang di dalam perahu, di mana datang ombak yang besar dan angin puting beliung, maka kapal itu terombang-ambing, perahu itu terombang-ambing dan sudah masuk air ke dalamnya. Di dalam perahu itu ada murid-murid dengan Yesus. Tapi Yesus sedang tertidur. Murid-murid sudah merasa ketakutan sekali. Dan dia membangunkan Yesus. Dia merasa bahwa Yesus tidak memikirkan keadaan mereka. Tidak peduli akan keadaan mereka. Mereka membangunkan Yesus. Di situ Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apakah kamu tidak percaya? Dan Yesus menghardik danau itu dan kemudian tenanglah angin puting beliung dan gelombang laut itu. Mereka tidak percaya padahal mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus sangat kecewa dan menegur murid-muridnya karena mereka tidak percaya kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar kita juga sering seperti murid-murid tadi. Kadang kita lupa bahwa Yesus itu ada bersama-sama kita. Ada selalu menguatkan kita, menolong kita di dalam menghadapi masalah kita. Tetapi kita lupa. Mungkin saja kita tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita takut menghadapi tantangan kehidupan ini. Kita takut menghadapi ini dan itu. Padahal kita tahu bahwa Yesus ada di samping kita. Yesus memegang kuat tangan kanan kita dan dia tidak melepaskan kita begitu saja. Yesus sangat peduli kepada kita. Yesus memperhatikan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita
tahu bahwa Yesus itu bersama-sama dengan kita, apalagi yang perlu kita takutkan. Dialah selalu menolong kita. Serahkanlah semua kehidupan kita kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Tuhan telah mengingatkan kami, anak-anak-Mu pada pagi hari ini, dengan mengatakan jangan takut. Karena kami manusia yang tidak sempurna, kami manusia yang lemah. Sering kami ketakutan di dalam menjalani kehidupan kami, menghadapi tantangan yang berat, menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah anak-anak, dan yang lain-lain Tuhan. Bapa, Engkau selalu menguatkan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan itu peduli dan memperhatikan kami. Kami juga mendoakan daerah PI, semua daerah PI yang ada di klasis kami, klasis Jakarta Kalimantan Tuhan. Engkaulah memberkati daerah-daerah PI kami Tuhan. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bekerja di daerah PI ini, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Engkau penuhi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sempurnakan mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar mereka juga bisa melayani dengan semaksimal mungkin, agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan bertambah-tambah setiap hari ya Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan semua daerah PI ini, Engkau mencukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan. Dan juga Engkau memberikan kesehatan kepada mereka semua. Kalau ada yang sakit, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu. Engkau angkatkan sakit penyakit dari dalam tubuhnya, agar mereka cepat sehat ya Tuhan. Anak-anak mereka pun Engkau berkati semua Bapa, di dalam pendidikannya, dan juga mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang sudah berumah tangga. Tuhan memimpin mereka, agar melalui mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan di atas semua ini Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.